mempelajari table manner ini sangat penting. Jadi kita mengetahui bagaimana tata cara makan maupun alat yang digunakan pada saat kita makan, dan jadi kita mengetahui bagaimana tata cara yang benar dan sopan santun yang benar dalam jamuan saat makan bersama wisatawan. Seperti itu, Bapak. Good, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, 3 jawaban dari teman-teman ini semua betul semua ya. Jadi tidak hanya sebagai untuk wisatawan, tidak menutup kemungkinan nanti rekan-rekan kan ada yang menjadi calon pejabat, ada yang jadi pendesa, ada mungkin yang family gathering atau company gathering itu perlu ya, perlu sekali buat teman-teman semua satu yang pertama gengsinya. Nanti teman-teman akan menjual, oh ternyata si Chandra, si Dita atau Dina ternyata punya attitude yang baik ya. Jadi kalau orang akan segan sama kita. Apalagi Astunggara kalau teman-teman punya usaha sendiri, orang tidak akan meremehkan atau memandang sebelah mata kalau teman-teman punya attitude yang baik dalam table manner, dalam berbincang dengan tamu atau dengan rekan kerja atau vendor. Tepat sekali ya. Itu nanti akan menjadi suatu citra yang menimbulkan citra yang bagus ya. Bagus sekali. Baik, kita lanjut. Dilakukan dalam jamuan makanan formal tadi ya, sudah disebutkan teman-teman semua, itu berbincang dengan tamu bisa, atau nanti bahkan kalau ada teman-teman yang di birokrasi, antar pejabat, calon pejabat, itu pun juga bisa. Ini standar ya, dimulai dari appetizer, makanan pembuka, mulai dengan sup, kemudian ada main course, makanan utama, hingga ke dessert ya, atau penutup. Itu sudah standar utama. Tapi seperti itu kita kembalikan dengan situasi saat di lokasi ya nanti. Ini patokannya memang seperti itu, ada appetizer, soup, main course, dan dessert. Tapi kembali realitas di lapangan nanti seperti apa. Silakan nanti bisa teman-teman cermati di lokasi. Selanjutnya. Baik, ini ya, sedikit saya tampilkan beberapa tata cara. Saat duduk jangan berbicara keras, termasuk dering ponsel ya, untuk supaya tidak mengganggu acara kita, kecuali memang benar-benar mendesak, apa boleh buat ya. Posisi duduk tegak ke depan, tangan di pangkuan atau pegangan kursi, serta badan tidak diletakkan di atas meja. Teknisnya seperti itu, kaki dalam posisi normal. Kemudian napkin atau serpet ya istilahnya, diletakkan di atas pangkuan untuk menyekat bibir ya. Itu nanti kita bisa cermati saat table manner, semoga bisa dilaksanakan ya saat waktunya nanti. Memegang roti dan mentega serta memotong dengan pisau mentega ya. Pengenalannya seperti itu. Nanti kembali, apakah sebuah hotel menggunakan pisau satu set atau sendok garpu satu set, itu disesuaikan nanti ya, karena ada bermacam-macam tipe. Yang dari SMK pasti lebih paham daripada saya ya. Itu ada berbagai macam sendok, mulai dari sendok sup, berbagai macam nanti ada di sebelah kiri dan kanan, nanti ada sendok dan garpu, detail memang nanti. Kemudian saat makan hindari banyak bicara, melihat-lihat, dan memotong pembicaraan. Ini yang sering kali memang kita agak susah menahan diri untuk melihat-lihat dan memotong pembicaraan ya. Tapi kembali, kalau memang teman-teman nanti saat sudah di lapangan, di industri sebenarnya, pasti bisa menyesuaikan, saya yakin itu. Kemudian saat makan hindari bunyi saat minum serta jangan berkumur. Ya, ini mutlak kalau ini ya, mutlak pasti teman-teman sudah lebih mahir ini. Kemudian makan dan minuman yang masih panas jangan ditiup, tapi tunggu. Bagaimanapun panasnya, jangan sampai kita memperlihatkan gestur untuk makanan minum itu ditiup. Jangan ya, tapi tunggu aja sampai agak dingin.
Hindari bunyi saat makan serta usahakan tidak bersendawa. Nah, ini agak rumit memang bersendawa. Saya aja secara pribadi sering itu terjadi karena memang fisiologis tubuh seseorang kan berbeda-beda dan saya memang tidak bisa menahan untuk sendawa itu. Kemudian penggunaan alat makan, yang pertama alat makan yang digunakan selalu sesuaikan dengan menu ya. Biasanya memang dari pihak hotel atau restoran yang menyesuaikan penggunaan alat makan. Gunakan alat yang terletak pada paling luar kanan kiri, ya paling luar dulu, baik di kanan maupun di kiri itu digunakan terlebih dahulu. Jika alat makan terjatuh, usahalah meminta pramusaji untuk menggantikan dengan yang baru atau bersih ya. Dan ingat diusahakan jangan terlampau keras kalau meminta tolong ke pramusaji. Oke. Nah ini nih video sedikit table manner. Kalau saya play nanti agak ini ya. Terlihat teman-teman videonya? Belum, Bapak. Baik. Belum, Bapak. Senyum. Sambil diklik aja di linknya yang di itu sambil dibaca ya, silakan aja. Saya agak skip aja. Nah, itu table set-nya ya. Nah, itu ya, porsi ya. Yes. Ada wine. No problem ya. Saya aja bukan peminum, jadi saya nggak terlalu akan nge-push mengenai gelasnya. Oke, itu mengenai minumnya ya. Kita skip dulu ya, biar agak lebih cepat. Ya, tadi ya, mengenai penyusunan sendok. Ya, ingat ya, dari yang luar ya. Yang luar dahulu, baru ke dalam. Itu ya, sedikit dari saya untuk videonya. Nanti kalau diperpanjang jadi unstable nanti koneksinya. Baik, kita cek dulu materinya. Oke, jadi kita lanjut sedikit ya mengenai hubungan hotel dengan usaha perjalanan wisata.
Ya, ini kalau boleh saya bilang pengalaman dulu di hotel dengan biro perjalanan itu kayak Tom and Jerry ya. Sebenarnya mereka tuh saling mengejar, saling membutuhkan, cuman cukup gengsi, agak ada gengsi. Karena dari hotel mereka tidak ingin mendapatkan potongan biaya tinggi. Dengan dari biro mereka butuh akomodasi penginapan di hotel. Mereka saling membutuhkan, cuman terkendala biasanya di masalah fee. Ya, yang pertama saya bilang saling membutuhkan sarana bagi rombongan paket wisata. Hotel butuh wisatawan, biro punya wisatawan. Mereka tuh saling terkoneksi. Ya, sales and marketing hotel perlu hubungan dengan biro pasti ya. Nah, ini yang saya memberatkan adalah perjanjian harga khusus berupa potongan harga. Ya, kalau sepengalaman saya sebelumnya, biasanya biro perjalanan wisata baik offline maupun online itu menginginkan fee mulai dari 15% sampai 20 sampai 21% kalau tidak salah. Bagi hotel itu hal cukup berat memang. Tapi gimana ya? Dengan okupansi yang misal di bawah 50%, hotel itu memang membutuhkan kerjasama dengan biro tersebut. Suka tidak suka. Karena tidak selamanya mengandalkan wisatawan, apalagi di era seperti ini ya, di mana selalu wisatawan terus mencari review, mencari rating, itu memang memerlukan kerjasama dengan biro itu. Dengan adanya kerjasama ini akan mendapatkan promosi baik hotel maupun biro ya, jadi saling terkait. Akan menjadi suatu masalah jika dalam kondisi high season sehingga terjadi overbook ya, itu sering terjadi. Berapa kali saya di hotel pun sering overbook, akhirnya kita harus upgrade kamar, upgrade room dari yang biasanya standar kita upgrade sesuai dengan kebutuhannya. Nah, terjadi overbook itu paling terjadi. Kalau di Bali pun saya rasa juga sama, dulu saya di villa juga kurang lebih sama seperti itu. Kita lanjut, rasanya sudah, ini slide terakhir. Oke, itu untuk materi singkat saya untuk hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum, Pak. Belum? Om Swastiastu, Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Niluh Putrina Purnamayanti, Bapak. Nah, di sini terkait dengan hotel, saya ingin bertanya sedikit tentang SOP-nya, Bapak. Nah, di SMK saya pernah mempelajari SOP tentang tata cara penanganan tamu, tetapi saat terjun ke langsung ke dunia pariwisata, untuk SOP-nya ini agak sedikit berbeda, dan ada juga yang tidak memakai SOP, Bapak. Ada beberapa hotel atau villa itu untuk penanganan tamu, contohnya di Pronopis nih Bapak. Kan misalnya SOP-nya pertama menanyakan nama tamu, tetapi saat terjun langsung di training tersebut kayak acak gitu Bapak untuk SOP-nya. Baik. Mengenai SOP ya. Iya, Bapak. SOP itu wajib ada dimanapun. Nanti baik di hotel ataupun di biro perjalanan, bagi teman-teman itu wajib ya. Tapi realita memang seperti itu ya. Saat kita menghadapi guest, saat menghadapi wisatawan atau guest, itu memang mental kita yang berbicara. Bagaimana kita menghadapi guest, itu seringnya kita panik. Aduh, tidak sesuai SOP. Itu wajar. Biasanya pada lebih ke jam terbang. Oke. Lebih ke jam terbang, kebiasaan menghadapi tamu. Bisakah dibiasakan untuk menyesuaikan dengan SOP? Bisa. Syaratnya memang harus disiplin mengikuti SOP, dan biasanya sering mendapat teguran dari manajer. Itu akan membuat kita mengikuti SOP. Benar, itu saya alami dulu.
Saya beberapa kali tidak mengikuti SOP, akhirnya saya ditegur, dapat teguran. Akhirnya saya tahu, karena kebiasaan manusia memang seperti itu, kita ditegur terlebih dahulu, akhirnya baru mau mengikuti. Kalau kenyataannya memang tidak semudah itu teorinya. Kita menghadapi tamu yang sudah komplain, Iya. itu lebih panik dahulu. Aduh, gimana ini? Ini AC-nya mendadak mati, aduh saya harus kemana ini? Kita harus gimana? Padahal kita dapat shift malam misalkan. Shift malam manajer udah mungkin lagi ada urusan yang lain atau tinggal supervisor aja, saya harus gimana? Seperti itu. Ada baiknya memang didiskusikan dengan, kalau memang magang berarti ada senior yang di sana. Seperti itu. Dan jangan lupa stay calm ya, tetap tenang untuk diri sendiri, stay calm. Use keywordnya atau gunakan kata-kata magic wordmu silakan, atau apologize with your yes. Walaupun kalau wisatawan asing kita apologize pun tidak akan berefek ya, karena kalau wisatawan asing selalu ingin aksinya gimana dan batas waktunya berapa menit, itu selalu ya, berapa menit mereka membutuhkan perbaikan, kalau ada perbaikan atau ditangani, selalu sampaikan waktunya, perkiraan waktu. Mereka tipe tamu yang on time, jadi sertakan waktu. Itu kalau wisatawan asing. Kalau domestik masih oke lah ya, kita goyang-goyang dikit, oke. Oke. Baik, silakan. Ada lagi? Ya, Bapak. Terima kasih. Silakan, ada yang lain? Permisi Pak. Ya. Apa namanya? Sini saya ingin bertanya sedikit mengenai harga, Pak. Harga. Oke. Ya. Silakan. Sebenarnya apa yang menjadi hal utama pemicu istilahnya perbedaan harga di setiap hotel? Padahal dari segi fasilitas, dari segi lokasi, bahkan mereka itu berdampingan gitu. Tapi tetap aja terjadi ya perselisihan harga lah. Sampai berapa biasanya yang Dita temui? Selisih harga? Yang kalau yang dari guest house sampai hotel tuh biasanya dari 200 ke atas itu Pak, di sekitar Ubud. Oke. Jadi itu ya pertanyaannya, apa yang mempengaruhi harga ya? Padahal tempatnya bersebelahan, tadi disebutkan fasilitasnya sama itu ya. Iya. Oke. Kalau versi saya adalah service ya, pelayanan. Bagaimana kita handling tadi, sebutkan Dina, handling komplain, kita memberikan pelayanan, service, anything. Jadi mulai dari tamu masuk sampai ke roomnya mereka masing-masing, membutuhkan offering a help, itu akan berpengaruh pada harga biasanya. Mereka akan berani memberikan nilai lebih. Sama seperti kalau kita ke minimarket kan sekarang selalu ya, selamat datang di ABC Mart, ada yang bisa apa, selamat berbelanja misalkan, seperti itu mereka membuat kita merasa feel at home ya, merasa kita di rumah, feel comfort buat guestnya. Itu yang sering dijual, apalagi kita di bidang hospitality, keramahan yang kita jual. Seminimal apapun produk yang kita miliki, baik itu mungkin roomnya agak sempit ya, kalau memang di hotel memang sering kita jumpai roomnya sempit tapi clean, very sangat bersih walaupun kecil, ditunjang dengan servis yang prima, dia tidak akan segan-segan membayar dengan harga mahal, apalagi ada pengalaman yang istimewa. Oke ya, bisa diterima ya. Ya, makasih Bapak. Baik, silakan yang lain mungkin. Boleh menanggapi Pak? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Chandra Jaya. Ya, silakan Chandra. Saya ingin menanggapi tadi dari pertanyaan teman-teman. Yang pertama, mengapa SOP di hotel itu berbeda? Yang pasti ketika kita mempelajari teori,
teori pada dasarnya SOP itu sama saja, tetapi kembali lagi tergantung pada hotel di mana masing-masing kita bekerja. Namun yang terjadi di lapangan sering itu yaitu ketika manajer ataupun atasan tidak ada, itu banyak karyawan yang melakukannya di luar SOP. Jadi karyawan tuh inginnya lebih simpel, baru ada atasan ataupun manajer, baru dia melakukannya dengan benar. Itu sih yang saya jumpai Ya, di lapangan, karena saya pernah juga training kan di hotel. Dan juga untuk pertanyaan yang kedua itu, mengapa harga kamar itu berbeda walaupun tempatnya sama kan gitu. Ini kembali lagi kepada tipe kamarnya, type of the room-nya. Yang pertama kan pastinya ada standard room, ada superior room, deluxe room, suite room, dan yang paling mahal biasanya sih resident suite gitu. Dan juga yang membuat kamar itu mahal tidak hanya fasilitasnya, tetapi juga tergantung dengan view. Kan ada juga ocean view dan juga gardennya. Itu sih. baik. Itu sih Pak, cukup semua. Bagus sekali ya. Dari tambahan dari Chandra, bagus sekali ya. Itu selain di luar fasilitas ya, ada view, ada yang kalau di Bali menjual view, kalau tipe pasti ya itu view tadi bagus sekali. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Iya Pak, Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu dengan Budi Iya, Setiawan. Oke, silakan. perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Saya dari Parbutan itu Pak. Ya, Izin bertanya Pak nih. Kan waktu saya training nih ke di pas SMK di salah satu hotel di Seminyak nih ke. Kenapa sih Pak perbedaan pasaran Western dengan Chinese people tuh sangatlah beda nih ke Pak. Nah, seperti contohnya Pak nggih, misalnya ada orang Barat nih ke, pasti harganya itu bisa 1,5 juta. Sedangkan pada saat kelompok dari Cina-Cina itu harganya itu bisa sampai 500, 400 nih ke Pak. Apa yang menyebabkan hal tersebut nih ke Pak? baik. Ini sekian. Terima kasih Pak. Terima kasih Budi Setiawan, bagus. Sering ya kita jumpai ya saat dengan tipe-tipe tamu tertentu harga fleksibel, jadi berubah. Jika tadi sebulan 1 juta, ada yang berubah jadi 500. Jadi harga yang sering kita jumpai di hotel maupun di villa itu tidak bersifat fix atau tidak bersifat tetap. Mereka menyesuaikan. Misalkan contoh kalau low season mereka akan menurunkan harga. Saat high season mereka tidak akan sedang meningkatkan harga untuk meningkatkan margin keuntungan. Margin keuntungan ini akan untuk mengcover saat low season, untuk backup. Jadi tidak ada istilahnya pengusaha itu rugi ya. Kalau pernah sebelum pandemi ya, kalau pandemi memang realita, memang kenyataan memang rugi. Jadi itu adalah bukan mereka merugi, tapi keuntungan yang menurun. Untungnya biasanya 1 juta tinggal 700.000 ya. Itu istilah usahawan, usaha seperti itu. Kalau mengenai tamu Western, salah satu yang saya beberapa kali saya survei memang versi mereka ya, memang peluang untuk tamu-tamu Western memang tinggi. Mereka tidak akan segan, karakternya memang lebih royal ya, untuk mengeluarkan fee, untuk mengeluarkan uang lebih. Kalau tipe-tipe orang Asia, segmennya memang dia akan mempres harga, menekan harga, dan sering saya jumpai kalau memang tamu Singapura yang Chinese, mereka akan meminta diskon, meminta dengan harga seminimal mungkin, tapi mendapatkan fasilitas semaksimal mungkin. Itu lebih ke tipe-tipe tamunya memang. Kita kalau di hotel memang harus fleksibel untuk menarik minat wisatawan. Jadi kalau wisatawan di tipe yang Chinese, mereka akan memiliki waktu libur tertentu, sedangkan di Western kan berbeda di masa summer dan winternya. Jadi lebih ke fleksibel dalam penyesuaian harga. Itu yang saya ketahui seperti itu, yang saya pernah coba tanyakan ke beberapa Siap Pak, susuma Pak. Terima kasih. Semoga bisa. Silakan yang lain. Ada lagi yang lain, silakan. Tidak ada?
absennya sudah di ini ya, diisi ya. Untuk absen. Oh ya, untuk perkuliahan saya tanyakan dulu ke rekan-rekan apakah ingin setiap pertemuan menggunakan Zoom atau berkala saja, mungkin 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, supaya sama-sama lebih enak buat teman-teman. Kalau teman-teman bagaimana? Silakan. Menurut saya berkala aja Pak, Berkala, oke. nggak semua teman-teman punya kuota sama sinyal yang bagus soalnya Pak gitu. Baik, jadi supaya kita sama-sama fair aja supaya lebih enak ya. Baik, silakan ada pertanyaan lagi yang lain? Karena memang kalau Zoom saya bilang aja kalau yang versi free memang saya dibatasi cuman kurang lebih 40 sampai 50 menit dalam satu hari. Jadi kalau kelas kalian hari ini dapat Zoom, nanti di mata kuliah saya minggu depan gantian dengan kelas yang B mungkin saya baru Zoom. Begitu seterusnya. Jadi mohon diharap dimaklumi ya. Dan juga saya kasihan juga kalian harus streaming setiap hari untuk kuliah nanti. Baik, ada lagi yang lain? Cukup? Tidak, Pak. Belum ada. Pak, Cukup, baik. Kalau cukup, silakan. Saya belum memberikan tugas karena saya tidak berencana memberikan tugas sebelum UTS. Setelah UTS baru saya berencana ada tugas. Sementara belum ada. Oke, kalau memang tidak ada, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada pertanyaan yang belum memuaskan jawaban saya, mohon menjadi maklum, nanti kita bisa berdiskusi di lain kesempatan. Saya tutup untuk sesi hari ini dengan para Mas Santi. Om Santi Santi. Om Om Santi. Santi Santi. Om Santi 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 ada Om. Terima kasih Sehat Pak. terus. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Siap.